Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Solihah dari program studi ilmu tasawuf semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS kajian kitab tasawuf 1 yang diampu oleh Bapak Ade Supriyadi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kitab Al-Lum'a karangan Abu Nas As-Sarraj. Kitab Al-Lum'a merupakan karangan besar As-Sarraj. Bahkan bisa dibilang karangan ini menjadi sumber rujukan bagi siapa saja yang hendak memahami tasawuf serta hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf. Kitab Al-Lum'a ini adalah induk utama dalam sejarah tasawuf Islam yang memuat berbagai hal yang dinilai sangat khusus dan tidak terdapat dalam buku-buku kerohanian lainnya. Di setiap huruf di dalamnya mengarah pada maksud, tujuan, serta keinginan kuat, yakni tujuan dalam menentukan kaidah-kaidah dan dasar-dasar tasawuf yang bersih dan mengekspresikan Al-Quran, mengekspresikan tentang spiritual Al-Quran dan esensi as-sunnah, pokok-pokok ajaran akhlak dan keimanan berdasarkan nilai spiritual dan petunjuk Rasulullah. Dalam pembahasan kali ini saya mengambil tema tentang adab, yaitu adab sholat dan adab puasa. Tapi di sini saya akan membahas tentang biografi beliau terlebih dahulu. Beliau bernama Abu Nas Abdullah bin Ali bin As-Sarraj At-Tusi, lahir di Tusi, Iran. Beliau bergelar Tawus al-Fuqara, yang berarti burung merak orang-orang fakir. Gelar tersebut diberikan karena beliau terkenal dengan kezuhudannya dan ilmu beliau. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Yahya As-Sufi. Beliaulah yang menulis kitab yang berjudul Al-Lum'a. Tidak ditemukan sumber yang menyebutkan kapan beliau lahir, namun hanya ditemukan bahwa beliau meninggal pada bulan Rejab tahun 378 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Oktober tahun 988 Masehi. Yang di pembahasan yang pertama ini yaitu adab tentang sholat. Yang As-Sarraj ini berpendapat bahwa adab pertama dalam menunaikan sholat adalah mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang kewajiban dan kelebihannya dalam syariat Islam. Menurut beliau, sholat juga merupakan tiang agama, penyejuk hati kaum arif, hiasan orang jujur, dan golongan mukarramah. Beliau mengingatkan bahwa pertama ketika hendak menunaikan sholat ialah bersiap sedia untuk menunaikannya di awal waktu. Setelah masuk waktu sholat, maka hendaklah pula menjaga takbiratul ihram yang diikuti dengan niat, di mana niat tidak boleh mendahului takbirnya, seperti mana takbir juga tidak boleh mendahului niatnya. Kedua-keduanya harus serentak bersama. Kemudian adab setelah memulai sholat yaitu membuang segala pikirannya selain Allah dan merasakan bahwa dia selalu berada di hadapannya. Beliau memetik peringatan daripada Abu Sa'id Al-Kharraj yang menjelaskan, jika kamu mengangkat tangan untuk takbir, hendaknya yang wujud dalam hati kamu hanyalah
kebesaran Allah sahaja. Dan apabila kamu sedang bertakbir, hendaklah tidak ada sesuatu di hadapan kamu yang lebih besar daripada Allah, sehingga kamu melupakan dunia dan akhirat karena tenggelam dalam kebesarannya. Selanjutnya, Asy-Syaraj mengingatkan bahwa adab seterusnya ialah berkenaan dengan bacaan dan setiap atur cara sholat, bermula bacaan surah, rukuk, ihtidal, sujud duduk di antara dua sujud, dan tahiyat dan sebagainya. Pada pandangannya, adab yang perlu dihayati ialah musyahadah atau menyaksikan dengan pendengaran hatinya, seolah-olah dia mendengar bacaan-bacaan sholat tersebut secara langsung daripada Allah, seakan-akan dia sedang membacakan Al-Quran di hadapan Allah. Asy-Syaraj mengemukakan pandangan dari beberapa ahli sufi yang memperinci perkara ini. Abu Sa'id Al-Kharaj berkata, jika seorang hamba rukuk, maka hendaklah menurunkan anggota tubuhnya dengan mendekat dan merendah, sehingga tidak ada satu ruas sendi pun yang mengarah kepada arsy. Apabila seorang itu mengangkat kepalanya, bangun daripada rukuk sambil memuji Allah, maka Asy-Syaraj menyarankan supaya disemat dalam hati dan pikirannya bahwa dia tahu dan sadar Allah sedang mendengar. Ketika sedang sujud pula, Asy-Syaraj mengingatkan bahwa hati seorang hamba itu tidak boleh ada sesuatu selain daripada Allah, karena kedudukan seorang hamba akan menjadi lebih dekat dengan Tuhannya apabila dia sedang bersujud. Adab yang sama juga pada pandangan beliau yang perlu dihayati ketika sedang melakukan tasyahud, berdoa, dan salam. Pembahasan yang kedua yaitu tentang adab puasa. Dalam memberi penjelasan tentang adab melaksanakan ibadah puasa, Asy-Syaraj terlebih dahulu mengemukakan beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan berpuasa. Hadis yang Asy-Syaraj berkata, diriwayatkan bahwa Allah berfirman dalam satu hadis qudsinya yang bermaksud puasa adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Beliau menjelaskan maksud hadis tersebut mempunyai dua pengertian. Yang pertama yaitu bahwa puasa memiliki kekhususan dari ibadah-ibadah fardu lain. Ibadah-ibadah fardu lain merupakan gerakan-gerakan anggota badan yang boleh dilihat oleh orang lain, sedangkan puasa tidak. Oleh sebab itu, Allah berfirman puasa itu adalah untukku. Dan yang kedua, dalam firman-Nya mengatakan untukku memiliki maksud as-samadiyah yang bermaksud keagungan dan keabadian itu hanya untukku. Sebab
Asamaj adalah zat yang tidak dimiliki rongga perut dan tidak butuh makan dan minum. Maka barang siapa yang berperilaku dengan akhlakku, maka akulah yang bakal membalasnya dengan balasan yang tidak pernah terbesit dalam benak manusia. Kemudian adapun makna firman-Nya, dan akulah yang akan membalasnya, maka sesungguhnya Allah telah menjanjikan pahala untuk setiap perbuatan baik dengan jumlah dari 1 hingga 10 kali gandanya dan 10 hingga 700 kecuali bagi orang-orang yang berpuasa di mana mereka adalah golongan orang yang bersabar. Ibadah puasa memiliki ganjaran yang tidak terbatas dan tertentu sebagaimana ibadah-ibadah lain. Ini disebabkan puasa adalah kesabaran jiwa untuk tidak melakukan apa yang menjadi kebiasaan dan mengekang anggota badan daripada segala kesukaannya. Menurut Asaraj, sahnya puasa dan baiknya adab seseorang dalam berpuasa bergantung kepada sejauh mana tujuan dan niatnya, sejauh mana usahanya menghindari tuntutan nafsu syahwatnya, menjaga anggota badannya, menjaga hatinya, mengingat Allah, tidak melihat puasa yang dilakukan, takut atas tindakannya yang ceroboh, dan memohon bantuan kepada Allah agar mampu menunaikan puasanya. Maka inilah hakikatnya dan adabnya orang berpuasa. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.